Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anissa Nabila Awalin dan saya Farda di podcast PMI Sensasi seputar ngobrol seru asik bersama PMI. Oke, di tema kali ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan KSR PMI Kabupaten Klaten dalam membantu mempersiapkan posko siaga Lebaran agar tetap sehat, mudik selamat. Oke, di pertemuan kali ini kita bersama dua narasumber yang sangat populer dan sangat-sangat hebat tentunya. Mungkin bisa diperkenalkan diri, Mas? Oke, terima kasih, Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iyad Sanja Ibrahim, biasa dipanggil Izat, dari KSR Markas PMI Kabupaten Klaten. Di sini saya tidak sendiri, saya mengajak rekan di PMI dan juga di mana-mana ini. Halo Sobat PMI, ketemu lagi bersama saya Tilus Satiawan. Saya adalah rekan dari Mas Izat dalam organisasi KSR dan di mana-mana. Oke, wih, jadi dari KSR ya Mas. Ini Mas, kan orang-orang nggak semua tahu KSR itu apa. Nah, KSR itu apa sih Mas? Oke, jadi KSR itu dari kepanjangannya dulu ya. KSR itu adalah sebuah korps sukarela namanya. Nah, kalau dalam PMI sendiri, ini merupakan salah satu bagian dari organisasi relawan PMI. Nah, kita kan banyak masyarakat sudah tahu. Ya. Jadi PMI ini memiliki organisasi kerelawanan itu dari usia dini. Bukan PAUD tapi ya. Itu yang pertama itu di PMR. PMR itu kan kita punya di PMR Mula, punya di Madya, sama yang nanti Wira tingkatan SMA. Nah, nanti keberlanjutan ini adalah dari kita ini. KSR, Korps Sukarela ini merupakan organisasi yang membawai atau perkumpulan orang-orang muda, tentunya bisa saya sebut orang muda karena di KSR sendiri ada batasan usia. Di usia 18 tahun minimalnya sampai maksimalnya nanti 35 tahun. Nanti setelah dari KSR itu kita punya di TSR, Tenaga Sukarela. Itu yang lebih jenjangnya lebih dari KSR atau nanti usianya bisa di up 35 atau sebelum 35 juga bisa, asalkan dia punya spesifikasi khusus kemampuan yang linear dengan apa yang diperlukan oleh PMI sendiri. Begitu Mbak Farda. Oh ya, jadi komplit banget ya Mas, dari kecil tuh SMP, SMA ada, kuliah pun ada, kerja pun kita bisa lanjut ya. Betul, besok kita usulkan balita itu menjadi relawan. Boleh. Biar sejak dini. Untuk unit sendiri Mas, di KSR itu ada apa saja ya? Menaungi apa aja gitu? Unit-unit dari KSR Markas itu, mohon maaf, dari PMI itu bisa menaungi KSR dari mana saja misalnya? Oke. Untuk unit saya jawab. Kalau untuk unit sendiri dari PMI Kabupaten Klaten ini ada 4 unit. Yang pertama itu ada KSR Markas sendiri, itu kita di PMI. Untuk anggotanya itu kita ngambil dari teman-teman umum ataupun dari mutasi teman-teman unit lainnya.
maksudnya teman unit lainnya. Yang kedua ada dari teman-teman KSR unit Universitas Muhammadiyah Klaten atau UMKLA biasanya. Terus yang kedua ada dari teman-teman KSR unit Unwida. Terus yang keempat ada dari teman-teman KSR unit Politeknik Kesehatan Kemenkes RI ataupun KSR Poltekkes itu Surakarta, tapi tempatnya ada di Klaten. Jadi Klaten sendiri mempunyai 4 unit. Kalau untuk keanggotaan dari KSR Markas itu biasanya kita mengambil dari umum, masyarakat umum, teman-teman usia 18 sampai 35 tahun ataupun dari teman-teman yang sudah selesai berkuliah di unit masing-masing, kita tarik untuk ikut di KSR Markas seperti itu. Oke, Mas. Jadi univ-univ di Klaten itu yang ada KSR-nya di bawah naungan PMI semua ya? Ya, nggih. Jadi universitas yang ada UKM KSR itu yang ada di Klaten itu di bawah naungan PMI Kabupaten Klaten. Oke. Lalu untuk kegiatan KSR sendiri itu seperti apa sih, Kak? Saya. Boleh? Untuk kegiatan KSR sendiri itu banyak banget, Mbak. Kalau untuk KSR kita sebut KSR Kabupaten nggih. KSR Kabupaten dari markas dan juga unit itu kegiatannya jelas. Kalau untuk KSR dari unit mereka berkegiatan di kampus. Terus banyak juga tidak hanya 1 2 tapi beberapa teman-teman dari unit itu berkegiatan ikut di PMI juga. Kegiatannya itu mulai dari mungkin nanti ada piket posko, terus ada lagi teman-teman itu dilibatkan di kegiatan PMI menjadi fasilitator. Itu kita nanti mengajar teman-teman PMR dari mulai SD, SMP dan juga SMA SMK. Terus kita juga membantu di proses PMI menjalankan tugas di kemanusiaan, di kebencanaan, di pertolongan pertama dan lain sebagainya. Jadi semua kegiatan PMI yang melibatkan teman-teman KSR itu semua adalah kegiatan teman-teman KSR. Seperti itu. Banyak juga ya kegiatannya, Mas? Lumayan capek tapi juga asik untuk kegiatan. Nah, kita kan sedang di fase puasa Ramadan akhir nih ya, di minggu-minggu terakhir. Nah, ini kan mau menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Pasti di setiap kota itu pasti ada posko lebarannya, Mas. Nah, mungkin dari KSR sendiri persiapan untuk menyambut mudik itu gimana, Kak? Dari KSR-nya. Kalau gitu. untuk teman-teman KSR dari markas sendiri itu kita dilibatkan di panja juga, tapi biar lebih enak biar yang jawab Mas Satya, karena Mas Satya kemarin yang ikut dari awal kita pembuatan sampai dengan sekarang. Seperti itu. Oke, tentunya ini menjadi ajang tahunan ya. Rutinitas itu masyarakat nanti ketika menyambut Idul Fitri akan melaksanakan mudik atau mulai dhisik. Kalau orang Jawa bilangan mudik itu mulai dhisik. Nah, ini dari PMI Pusat ini memberikan arahan ke PMI Kabupaten bahwasanya untuk menghadapi ini budaya mudik ini untuk PMI setiap kabupaten kota ini diwajibkan ya mungkin atau diarahkan untuk membuka pos pelayanan kesehatan. Nah, dari PMI Kabupaten Klaten sendiri, ini teman-teman KSR PMI ini dilibatkan. Ada yang masuk dalam kepanitiaan, ada yang membantu dalam artian karena posko lebaran ini kan perlu SDM yang banyak mobilisasinya. Jadi salah satunya dari KSR Markas sendiri kita dilibatkan. Nah, ini kemarin kita membantu di persiapan awal, mungkin ada yang masuk ke dalam panitia, kita insert apa sih yang punya gagasan evaluasi terhadap, karena kan ini event tahunan, tentunya dari pelaksanaan yang sebelumnya mempunyai evaluasi untuk dibawa ke yang lebih bagus lagi tujuannya untuk pelayanan kemasyarakatan. Ini kemarin disiapkan. Nah, contohnya dalam pembuatan posko lebaran ini kan kalau yang sekarang kita bertempat di Masjid Al-Aqsa, di halaman depan Masjid Al-Aqsa di pinggir jalan di jalur lambat itu. Selain itu kan posko 24 jam di sini juga buka. Nah, ditambah lagi karena ini yang menarik di tahun ini, sebenarnya tahun kemarin sudah mulai ini difungsikan untuk tol dari tol Joglo. Nanti mungkin dari KSR Markas sendiri juga insert di situ untuk melakukan patroli. Mungkin di semisal
hari-hari padat ini kan diprediksikan H-3 itu sudah mulai ada lonjakan pemudik datang pasti ya. rame itu, Mas. Nah, itu nanti kita bisa patroli mobile. Tujuannya apa? Mungkin kalau di GT sini kan yang di GT Ngawen ataupun di kalau Prambanan kan mungkin terlalu jauh ya. Kalau dari sini mungkin diarahkan fokusnya besok di Ngawen. Nah, seperti itu. Jadi kita memang insert di PMI, kita all out untuk KSR Markas ini kita libatkan karena ini sebagai juga salah satu ajang silaturahmi kita ke teman-teman yang kapan lagi kita bisa berkegiatan bersama seperti itu. Mungkin kalau ada kurangnya nanti Mas Izat menambahkan karena Mas Izat ini juga kan dia kan juga komandan KSR. Nah, tentunya lebih terkait mobilisasi relawannya juga jalan, persiapan di perkapnya karena dia masuk di perkap di panitia di perlengkapan. Jadi Mas Izat ini penggagas sejak tahun kemarin itu persiapan dari sedetail mungkin dari lampu, terus dari bendera sampai tempat cuci tangan itu yang berbeda Mas. Semua banget ya ini, Ya, Mas Izat. Keren banget sih. Gitu Mas Izat, tambahkan Mas Izat. Kalau untuk di posko Labaran itu layanannya ada apa aja sih Mas kira-kira? Dan siapa aja yang bisa datang ke posko itu? Atau cuman dari PMI aja atau masyarakat umum boleh nih? Jadi untuk posko siaga Lebaran kita yang ada di halaman Masjid Al-Aqsa itu terbuka untuk umum. Untuk layanan sendiri ada pelayanan cek kesehatan. Terus mungkin kalau ada pemudik ataupun masyarakat yang memerlukan bantuan ambulans dan lain sebagainya bisa datang ke situ dan juga bisa menjadi rest area bagi pemudik yang melewati Masjid Al-Aqsa sendiri. Terus terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Satya untuk mobilisasi personel dari teman-teman KSR Markas memang kita libatkan banyak juga di kepanitiaan khususnya driver itu banyak yang mengambil dari teman-teman KSR Markas. Terus ada juga personel dari KSR Markas itu yang dimasukkan di dalam petugas sebagai medis dan juga relawan. Jadi teman-teman KSR Markas benar yang disampaikan Mas Satya tadi, kita untuk pos Al-Aqsa ini insya Allah kita all out seperti itu. Oke. Kalau yang terkait di posko Lebaran itu ya Mas ya, itu di relawannya sendiri itu harus 1 hari di situ atau harus yang full time di situ atau gimana? Ya ada shift-shiftan gitu nggak atau ada pembagian tugasnya gitu nggak sih Mas? Kalau untuk pembagian tugas tidak 1 hari full, tapi kita bagi menjadi 3 shift Mas. 3 shift itu ada pagi dari mulai jam 7 sampai dengan jam 2, terus ada lagi nanti siang jam 2 sampai dengan jam 8, terus malam itu yang paling panjang dari jam 8 sampai dengan jam 7 lagi. Nah, mungkin bisa ditambahkan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya teman-teman itu banyak yang istilahnya karena mungkin terlalu bersemangatnya ya untuk bisa jaga di PMI atau memberikan tenaganya karena kan bisa yang kita sumbangkan adalah tenaga. Kadang di luar misalnya nih Mas Izat ke jatah shift pagi besok itu dia sudah 1 minggu sebelumnya udah di posko Lebaran itu. Jadi sudah wah wis jagone gini nanti ndak kaplingnya PM ini bisa tergeser seperti itu. Mas Jan ini ready 24/7. Jadi bisa ready. Mas Izat ya guys. Betul. Itu banyaknya seperti itu. Jadi teman-teman ibaratnya kayak ada beberapa rekan itu yang piket pagi nanti bablas sampai besoknya pagi lagi 24 jam itu kita juga bebas kok enggak terpaut seperti itu. Tapi yang penting di posko itu tidak ada yang kosong, jadi memang harus ada yang ngisi terus. Harus ada orangnya. Iya, gitu ya, itu tanpa diminta gitu. Mereka sendiri yang sukarela untuk mendedikasikan. Namanya juga sukarelawan ya nggak sih? Betul sekali. Lalu apakah waktu piket itu semua relawan gitu Mas? Maksudnya ada tenaga medisnya berapa atau ada relawan khusus relawan sendiri? Kalau dalam satu piket regu itu memang semuanya relawan. Karena nggak mungkin yang lain tanpa relawan kita libatkan, nggak mungkin. Itu semua relawan. Cuman kita punya spesifikasi. Dalam satu regu piket itu kan minimal itu 4 personil. Terdiri dari 1 driver. Nanti mungkin sebagai koordinator ya untuk penanggung jawabnya driver. Nanti para medis ya kita sebutnya ya, bukan medis yang mungkin yang memiliki
spesifikasi khusus di atau paham tentang dunia medis. Satu, nanti dua mungkin dari relawan yang basicnya umum, karena semua relawan di BM ini sudah dibekali tentang PPGD. Jadi mungkin dari segi driver sendiri, kalau ketika ada kejadian kecelakaan atau apapun itu sebenarnya juga bisa untuk melakukan penanganan pertolongan pertama, karena kan PMI ini kan identik dengan pertolongan pertama. Nah, tapi kita juga tetap dihadirkan dari pimpinan itu kan pengurus untuk mengendaki satu dari para medis. Mungkin para medis yang di sini adalah kita biasanya kebanyakan itu dari Mas Umula ya. Umula yang basicnya mungkin keperawatan. Nah, itu kan lebih ilmunya lebih matang. Karena dibanding teman-teman seperti saya kan bukan basic kesehatan tapi juga punya pengalaman atau sudah didiklat, dibekali PPGD, karena ini tujuannya seperti yang di persiapan posko lebaran kemarin kan juga semua yang akan tugas di posko lebaran itu dibekali oleh kita refresh lagi untuk Jadi ada latihan lagi gitu betul, ya Mas? PPGD. Okay. Jadi kan di PMI sendiri kan itu berkelanjutan. Jadi ada refresh materi, kita ibaratnya menemukan kasus yang terbaru, nanti kita bedah. Oh, ternyata penanganannya seperti ini. Itu karena kalau ilmu pertolongan pertama itu sebenarnya menjadi dasar. Tinggal nanti kita improve di lapangan seperti apa. Karena tidak serta-merta yang diajarkan ketika di pendidikan dan latihan itu nanti ditemukannya kan bisa lebih sulit atau bisa. Oh, ternyata lebih gampang. Nah, itu tentang pengembangannya. Tapi yang jelas itu tadi yang perlu ditekankan adalah semua yang ditugaskan di posko lebaran PMI Kabupaten Klaten tahun 2025 ini sudah dibekali dengan PPGD. Baik jadi dari sudah terlatih semua. Betul, baik dari driver, para medisnya maupun relawan yang umumnya itu sudah dibekali PPGD dan itu juga pendidikannya juga lama ya Mas ya. Dari KSR sendiri kan mungkin Mbak Farda dan Mbak Anissa kan mana juga didiklat kan ada menempuh yang terbaru itu 72 ya? 70 jam ya? 70 jam. Jadi menyelesaikan pendidikan itu 70 jam. Iya, betul. Gitu Mbak. Mas Izan mau nambahin? Ada tambahan Mas? Untuk pesan apa nih buat masyarakat yang lagi mau mudik lebaran Mas? Harus bawa apa kayak alat-alat yang misal kalau di jalan kan ada apa bawa obat-obat yang selalu butuh kayak obat panas atau tiba-tiba di jalan itu ada apa-apa gitu, persiapannya masyarakat mudik itu apa aja gitu Mas, kira-kira biar aman aja gitu. Oke, kalau dari saya sendiri saya mengharap untuk masyarakat yang melakukan mudik lebaran di tahun 2025 ini mohon cek kesehatan dulu sebelum mudik. Terus kendaraan jenengan mungkin dari ban, tekanan angin dan lain sebagainya, BBM, terus isi etol itu silahkan dipersiapkan. Terus jangan memaksakan, bila sudah lelah ataupun capek silahkan istirahat dulu. Terus yang paling penting silahkan catat nomor-nomor penting yang ada di kota yang jenengan lewati. Mungkin Mas Satya akan menambahkan. Yeah. Jadi kan itu tadi kita ibaratnya kalau sudah mudik ini kan perhelatan mudik ini momen yang ditunggu-tunggu. Pastinya juga masyarakat itu juga mempersiapkan. Biasanya yang satu terkait kondisi fisiknya sudah dipastikan prima, apalagi kalau punya biasanya punya P3K atau riwayat penyakit itu kan ada obatan khusus yang dibawa. Nah itu harus dibawa harus dibawa di dalam perhelatan mudik tahun ini, dicek kendaraannya, syukur-syukur sebelum melakukan mudik diservis terlebih dahulu. Diservis, dikontrol untuk tekanan angin, terus oli, BBM, benar yang dikasihkan Mas Izat sampai ke saldo tol kalau yang melewati tol. Nah, seperti itu dan pastikan kalau ngantuk lebih baik istirahat aja. Nah, tujuannya dibuka posko lebaran ini kan untuk itu. Jadi masyarakat yang kelelahan bisa langsung. Oh jadi kalau misal mampir istirahat gitu boleh nggak Mas? Boleh. Oh, boleh. Kita sediakan di posko itu kan tidak hanya apa ya untuk petugas aja. Kita juga sediakan minuman, bisa dipilih. Ada kopi, ada teh, ada susu, ada makanan ringan
dari Indomie, terus snack-snack, berbagai snack ada. Kalau nanti di posko itu tidak ada kan, depannya ada Alfamart. Nah nanti kita arahkan ke asik Alfamart. banget tuh. Jadi saya bilang lengkap ada Indomie dan lain sebagainya itu Itu kan. ke Alfa semua. Nah ke Alfa kan saya tinggal nyebrang itu kan. Nah itu kan itu sebuah kenapa kita pilih di Al-Aqsa itu karena itu tempat yang saya rasa cukup strategis ya. Oke. Di lain sisi mungkin kalau naik bis itu, wah aku turun Al-Aqsa aja. Nah, itu patokan sebuah yang gampang. Ya, Terus kita juga dekat dengan pos polisi di situ. Di rest area biasanya kan masjid ini menjadikan salah satu rest area tersendiri untuk para pemudik. Oh ini sudah waktunya sholat, tak mampir ke Al-Aqsa. Nah besok itu kalau sobat-sobat PMI yang menyaksikan tayangan ini, apabila merasa kondisi kesehatannya kurang fit atau pas waktu mampir melalui Kota Klaten ingin, wah aku tak cek kesehatan di sana, Itu boleh. boleh banget, gratis, boleh kita sangat. tidak pungut biaya, malah kita sediakan untuk itu tadi, ibaratnya apa ya, cemilan, Snack pun ada. snack. Nanti kalau butuh pijet masih siap Oh mijet. Mas siap. Nah, Sobat PMI. apabila ini ada program dari Masjid, inisiasinya Masjid dan rekan-rekannya Masjid itu detox ekoenzim. Nah, ini salah satu program unggulan dari Masjid tahun ini. Iya. Itu detox ekoenzim itu. Tapi mungkin nanti juga bisa konfirmasi dulu ibaratnya seperti itu. Yang jelas itu Mbak, sama mungkin nanti apabila sobat PMI menemukan kegawat daruratan di jalan, ini kan posko kan beroperasi 24 jam. Ini kita buka selama 10 hari. 10 hari ya. Dimulai pagi ini tadi. Udah Tanggal mulai. 26 sudah mulai, nanti berakhirnya 10 hari ke depan. Jadi setelah lebaran pun masih ada ya? Masih ada, di H+5 kita masih buka. Nah, itu bisa dicatat nanti apabila sobat PMI menemukan kegawat daruratan di jalan, kecelakaan, ada korban, silahkan dihubungi nomor posko PMI Kabupaten Klaten. Ini yang on 24 jam. Ya. Ya, ini boleh dicatat dulu di 0821 3550 5902. Atau nanti yang buka di IG-nya PMI atau KSR PMI itu sudah di post semua. Layanan untuk nomor kegawat daruratan itu sudah di posting semua. Jadi tinggal klik. Kalau enggak ya nanti bisa kok para pemudik ini hubungi 110 call centernya Polri. Nanti kan apabila ada kegawat daruratan nanti dari Polri itu kita sudah diarahkan untuk teleponnya nanti terdekat, ibaratnya kalau terdekat dengan PMI nanti dihubungi dengan PMI. Karena kemarin sebagai persiapan juga kita dilibatkan dalam apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2025 di Polres Klaten. Ya. Sebelumnya kita juga pengecekan Satgas Quick Response itu dari unit Gakum Polres Klaten, Salantas Polres Klaten beserta dengan Jasara Harja dan Damkar dan juga kita, karena stakeholder terkait ini yang apabila ada kegawat darurat di jalan, kecelakaan lalu lintas ini yang terlibat. Seperti itu. Jadi persiapannya udah totalitas banget betul, ini. Ya? dari sebelumnya sudah kita persiapkan dengan matang. Tentunya terus berkoordinasi dengan pengurus ataupun staf dari PMI Kabupaten Klaten sendiri. Oke, Mas. Itu Mbak Farda dan Mbak Anissa. Siap. Oke. Ternyata banyak sekali ya, Daya. Iya, banyak banget, persiapannya. Mbak. Dari KSR itu apa sendiri, kemudian terjun sampai ke posko, sampai relawan yang di posko lebaran juga. Persiapannya banyak banget, di posko Betul. lebaran pun juga banyak banget ternyata di sana. Mantap sekali teman-teman. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Iza dan Mas Tilu ya. Terima kasih ya Mas. Oke, semoga lebaran di tahun ini aman, kemudian nanti penuh berkah, dan semoga yang mudik tetap selamat dan hati-hati di jalan. Keluarga tetap menanti di rumah kalian masing-masing. Oh iya. Oke. Mungkin itu aja ya. Itu aja ya, Daya, dari kita. Oke, mungkin ada tambahan dari Farda. Oke, Sobat PMI jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pantengin terus IG PMI Klaten sama KSR Klaten juga punya loh. Ubur-ubur ikan lele, hati-hati di jalan le.